Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri atas nama Amalia Salsabila Anissa. Selanjutnya ada Andi Muhammad Ramadan Sumardi. Dan yang terakhir ada Alfia Nasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi terbagi 3, yaitu yang pertama adalah kegiatan konsumsi, yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan yang terakhir adalah kegiatan produksi. Nah, yang pertama kami akan membahas tentang kegiatan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi itu? Nah, konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus langsung habis. Selain itu, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Nah, orang-orang yang menjalankan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah, selanjutnya adalah contoh kegiatan konsumsi. Nah, bisa kalian lihat pada gambar pertama terdapat sebuah keluarga yang sedang menikmati makanan. Nah, makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia berupa pangan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan hidup. Nah, dalam ilmu ekonomi, kegiatan makan dan minum disebut termasuk kegiatan ekonomi konsumsi, karena makanan dan minuman akan habis jika dikonsumsi secara berangsur-angsur. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat seorang anak yang sedang membaca buku. Nah, menggunakan buku untuk memenuhi kebutuhan sekolah juga termasuk kegiatan konsumsi, karena kegiatan membaca buku tersebut akan habis atau akan rusak ketika digunakan secara berangsur-angsur. Nah, yang terakhir adalah bisa kalian lihat seorang anak yang telah membeli sebuah pakaian. Nah, memakai pakaian merupakan kebutuhan sandang yang perlu dipenuhi, karena termasuk kebutuhan pokok manusia. Memakai atau menggunakan pakaian termasuk kegiatan konsumsi, karena manusia telah mengurangi nilai guna pakaian, yang mana dalam kurun waktu tertentu pakaian tersebut bisa rusak ataupun habis. Selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Nah, apa sih kegiatan distribusi itu? Nah, kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi atau perantara. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Nah, apabila tidak ada distributor, maka barang yang dimana berasal dari produsen dapat dikatakan tidak akan pernah sampai ke tangan konsumen, yang dimana biasanya jaraknya terbilang sangat jauh daripada produsen itu sendiri. Nah, kemudian produsen sendiri akan kesulitan untuk mengirimkan barang yang akan dijualnya, sehingga konsumen juga akan mengalami kesulitan untuk menemukan barang yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, kebutuhan distribusi sangatlah diperlukan dalam melakukan kegiatan ekonomi itu sendiri, karena kegiatan distribusi itu bertugas untuk menjadi pengantar bagi produsen dan juga konsumen. Selanjutnya adalah contoh kegiatan distribusi. Nah, pedagang baju tidak langsung menjual produknya kepada konsumen, tetapi diberikan kepada pedagang eceran untuk dijual di pasaran, sehingga dapat dikonsumsi oleh konsumen. Nah, contoh yang kedua yaitu penjual sayur keliling membeli ikan di tempat pelelangan ikan untuk dijual kepada pembeli di komplek perumahan, agar orang-orang di komplek perumahan tersebut dapat mengonsumsi ikan-ikan yang segar di setiap harinya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan produksi.
Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Nah, orang-orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang tersebut disebut produsen. Nah, kegiatan produksi merupakan sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan suatu ekonomi dengan cara membuat hasil produksi agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Nah, produksi tersebut mencakup dua hal, yaitu menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa serta menambah guna barang dan jasa tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan produksi. Nah, bisa kalian lihat pada gambar pertama terlihat seorang petani sih, karena dapat menghasilkan beras yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Contoh yang kedua, bisa kalian lihat terlihat seorang perempuan yang sedang menjahit. Nah, seorang tukang jahit yang bekerja menjahit pakaian. Ia bekerja dan menghasilkan beragam pakaian seperti baju ataupun celana. Nah, artinya tukang jahit melakukan kegiatan produksi. Nah, tukang jahit itu disebut sebagai produsen karena dia menghasilkan suatu produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, gambar terakhir adalah bisa kalian lihat seorang ibu yang sedang memasak. Setiap pagi, kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya, ibu menyiapkan sarapan dengan menanak nasi, atau membuat nasi goreng, atau membuat roti, atau bahkan membuat nasi kuning. Nah, kegiatan yang dilakukan ibu kalian setiap pagi dalam rangka menyiapkan sarapan pagi itu merupakan kegiatan produksi karena ibu kalian menghasilkan suatu makanan yang dapat kalian konsumsi di pagi hari. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.